Itu kita cuman minta list orang-orang yang kan namanya hari raya kurban itu memberikan daging kepada orang-orang yang tidak mampu. Terus tiba-tiba Pak RT-nya sama warganya aku di sini nih, nggak semua ya, galakin ART aku sama galakin security-nya aku gitu loh. Kan aku warga di sini, karena aku tidak memberikan alamat aku titiplah di masjid tempat rumahku. Tapi yang membuat aku tidak terima itu adalah kenapa ART aku sama security aku dimarahin. Kenapa? Terus Pak RT-nya bilang kita tidak butuh daging, kok jadi ngamuk ya. Harusnya kan Pak RT nggak boleh ngamuk dong. Kalau Pak RT-nya mungkin nggak butuh daging karena udah mampu. Tapi bagi orang-orang yang membutuhkan itu kan butuh daging Pak RT. Lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, kembali lagi di TA Channel, di channel informasi yang tentunya selalu menyajikan informasi-informasi yang menarik buat kalian semua, dan juga informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini, informasi ini datang dari si cantik Dewi Persik. Nah, sebelum lanjut ke videonya, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channelnya, bagikan ke yang lain. Let's go! Oke guys, jadi apa kabar kalian semua? Kiranya kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas sebuah informasi yang datang dari Dewi Persik, si cantik Dewi Persik, si Ratu Dangdut. Itu dangdut ya? Ratu goyang, Ratu goyang dangdut. Nah, jadi ini diambil dari detik.com, tentunya di Detik Hot. Beritanya datang dari detik.com. Judulnya katanya kisruh penolakan sapi kurban milik Dewi Persik oleh ketua RT. Jadi seperti yang kalian tahu ya, menjelang Idul Adha kan semua tuh pada kurban. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang menjalankan hari raya Idul Adha, saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Selamat menjalankan hari raya Idul Adha ya. Selamat berkurban, selamat makan sapi, makan kambing. Nah, jadi begini, jadi kasusnya ceritanya begini. Jadi Dewi Persik itu ceritanya dia mau berkurban. Jadi dia menitipkan sapi kepada RT rumahnya. Cuman terjadi kisruh penolakan. Nggak ngerti alasannya apa. Nah, untuk lebih jelasnya ini akan saya bacakan beritanya. Jadi diambil dari detik.com. Ini sumbernya datang dari detik.com, Detik Hot. Nah, ini beritanya tuh tanggal 28 ya. Hari ini sebetulnya 8 Juni ya. Nah, kurban menjadi ibadah yang rutin dilakoni oleh Dewi Persik sebagai bentuk oleh Dewi Persik sebagai bentuk syukur atas rezeki yang dilampahkan oleh Allah SWT di momen Idul Adha. Hampir setiap tahun ia selalu menyumbangkan sapi. Jadi setiap tahun si Dewi Persik ini selalu menyumbangkan sapi. Gila ya. Setiap satu sapi sekarang berapa? Kalau dulu kan satu sapi itu bisa 10 sampai 15 juta. Sekarang nggak tahu berapa nih. Nah, bahkan pada tahun 2021 ia sempat membeli 2 ekor sapi hingga menghabiskan 150 juta untuk di rumahnya dan di Jember. Wow, keren ya. Tahun 2021 Dewi Persik menghabiskan 150 juta. Berarti satu sapinya ada yang 75 juta, 75 juta, atau mungkin 150 juta, 100 juta. Sapinya keren banget ya. 150 juta itu kalau misalkan kalian beli rumah tuh bisa loh. Ya, ini habis sama sapi doang ya. Sayangnya kini ibadah tersebut terganggu karena penolakan dari ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi terjadi penolakan oleh ketua RT di tempat tinggalnya.
Hal itu diceritakannya melalui live Instagram yang dilakukannya pada Selasa 27 Juni malam. Jadi Instagramnya tuh Dewi Persik ngomong gini katanya, aku minta tolong ke Ustadz di dekat rumah untuk menitip sapi untuk kurban. Tapi asisten rumah tangga dan securityku malah dibentak oleh Bapak RT 04 di sekitar rumahku ini. Katanya lingkungan sini tidak butuh dan tidak kekurangan daging. Itu kata Bapak RT-nya kepada Dewi Persik. Terus ya itu yang dibilang Dewi Persik lewat Instagramnya. Jadi kata Bapak RT-nya di lingkungan sini tidak butuh daging. Mungkin karena lingkungannya lingkungan orang kaya kali ya. Nggak ngerti juga. Tapi kok biasanya kan kalau kurban itu ya diterima-terima aja gitu. Kok kenapa ditolak ya kurban dari Dewi Persik ini? Nah, seperti biasa Dewi Persik juga menceritakan niat awalnya hanya menitipkan dan meminta data warga sekitar yang ingin dibagikan daging kurban. Meskipun disembelih di tempat lain, Dewi Persik mengaku sudah meminta daftar nama warga untuk dibagikan daging kurban miliknya. Namun tiba-tiba saja ketua RT datang dan langsung menolak kurban darinya dengan dalih jika warga di sana tak kekurangan daging sama sekali, katanya. Kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi ya, kalau misalkan kita melakukan kurban, ini biasanya kan orang melakukan kurban di Idul Adha itu membagi-bagikan daging. Khususnya daging ini kan dibagikan untuk orang-orang yang menengah ke bawah ya. Atau mayoritas sih untuk orang-orang yang tidak mampu. Rata-rata yang tidak mampu beli daging. Kalau biasanya untuk orang-orang yang mampu, untuk orang-orang kaya, itu sudah tidak perlu lagi dibagikan daging. Karena tujuan kurban itu sendiri kan untuk membagi rezeki, membagi berkah kepada orang-orang yang tidak mampu seharusnya. Jadi mungkin kalau misalkan di sini Pak RT datang karena dibilang warga di sini tidak butuh daging, mungkin karena lingkungannya udah kaya kali ya. Nggak ngerti juga sih. Nih. Kemudian Dewi Persik ngomong gini nih. Saya kan beli sapinya di Brebes. Awalnya hanya ingin menitipkan ke Pak Ustadz di lingkungan dan agar tidak merepotkan pengurus masjid di sini. Aku tuh minta bantuan rekan dari relawan sahabat Ganjar yang melakukan prosesi penyembelihan, terang Dewi Persik. Oh, di Brebes tuh yang bikin proses penyembelihannya tuh sahabat Ganjar, sahabatnya Ganjar, calon presiden. Tadi ketua RT di sini datang dan mengatakan warga di sini tidak kekurangan daging gasnya. Oke. Terus hal ini pun menjadi perhatian publik dan membuat polisi turun tangan. Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid K. Dia mengaku masih menggali informasi mengenai masalah tersebut dan berusaha untuk mencari duduk perkara yang jelas dari kedua belah pihak. Terus dibilang apa katanya? Iya, kita masih menggali, kita masih harus bertemu dengan pihak-pihak terkait langsung. Ini kata si Kapolresnya ya. Terus dalam curhatan terbarunya Dewi Persik mengatakan telah berbincang dengan Ustadz di kawasan rumahnya dan telah mencapai mufakat. Kini ia pun tinggal menunggu sosok ketua RT yang menolak sapi kurbannya itu. Alhamdulillah sudah beres sama Pak Ustadz. Tinggal Pak RT belum ketemu saya, kata Dewi Persik di media sosial. Jadi itulah berita yang lagi viral, berita yang lagi update ya, yang lagi rame tentang si Ratu Goyang Dangdut Dewi Persik. Ratu Goyang tuh Dewi Persik apa inulisasi? Ya sama aja ya. Atau Ratu Gosip? Oh iya, Ratu Gosip. Dewi Persik ini Ratu Gosip. Ratu Gosip atau Ratu Ribut, entahlah. Pokoknya jadi itu tadi ya ceritanya ya, kalau si cantik Dewi Persik ini ingin berkurban cuma ditolak sama RT-nya, Pak RT-nya. Alasannya kurang jelas, dibilang sih katanya bahwa warga sekitar tidak memerlukan daging. Mungkin karena lingkungannya orang kaya, kalau lingkungan orang kaya emang nggak perlu sih. Jadi lebih baik dibagikan ke yang lain yang betul-betul membutuhkan, yang tidak mampu dalam kesehariannya untuk beli daging tentunya. So guys, mungkin sampai di sini aja berita kita mengenai Dewi Persik, si Ratu
Ratu Ribut apa Ratu Goyang, nggak tahu lah pokoknya, itu terserah. Julukannya apa buat Dewi Persik, komen di bawah. Siapa yang tahu julukan yang bagus untuk Dewi Persik? Bukan julukan bagus, tapi julukan Dewi Persik itu apa gitu? Komen di bawah deh. Gue kurang ngerti, kurang jelas ya. Oke, mungkin sampai di sini video kita kali ini tentang si informasi mengenai Dewi Persik. Jadi kembali lagi, jangan lupa dukung terus Tia Channel untuk perkembangannya. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan share video-video dari Tia Channel kepada teman-teman kalian, agar channel ini bisa berkembang tentunya dan bermanfaat buat kalian dan juga buat teman-teman yang lain. Karena Tia Channel adalah channel informasi yang selalu menyajikan informasi-informasi menarik. Baik itu informasi yang terjadi saat ini, informasi mengenai selebriti, informasi mengenai tempat-tempat menarik, informasi kuliner, dan informasi lainnya tentunya yang sangat menarik buat kalian semua. So, kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan menyertai kalian semua, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang melimpah. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam lancar jaya. Lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time. Bye-bye. Ciao.